Ada lagi ghuslu. Kalau ghuslu artinya membasuh. Ketika kita wudu, yang pertama kita basuh apa? Wajib muka. Itu ghuslu. Ya. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Jadi kalau sebagian badan yang dibasuh pakai fathah, ghuslu. Itu. Kalau sebagian kayak basuh muka doang, ghuslu. Basuh tangan doang, ghuslu. Basuh kaki doang, ghuslu. Kalau membasuh seluruh badan namanya ghuslu, mandi. Ada lagi ghislu. Kalau ghislu alat yang digunakan buat mandi. Apa alat yang digunakan mandi? Gayung, bak. Itu ghislu. Paham kira-kira ya? Nah, sekarang yang dijelaskan di sini adalah bab tentang mandi. Ghuslu, babul ghusli. Karena dia mudhaf ilaih, jadi lamnya dikasrohkan. Babul ghusli. Ya. Nah, di sini dikatakan al-ghuslu. Ya. Al-ghuslu huwa, mandi itu adalah sayalanul ma'i. Sayalan, bukan sialan ya. Sayalan. Sayalan itu artinya mengalirkan air. Ya. Mengalirkan air. Ya. Ala jami'il badan, di atas seluruh badan. Jami'il badan, berarti seluruh badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh badan. Ya. Itu ghusluannya. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Artinya mandi apa? Ngalirin air ke seluruh badan dengan niat. Niatnya khusus. Ente mau mandi apa sekarang? Mandi wajib. Niatnya mandi wajib, khusus. Ente mau mandi apa? Mandi sunnah hari Jumat. Niatnya sunnah hari Jumat. Jadi niatnya khusus. Ya, makanya niat itu gunanya niat untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Ente mandi, tadi ente mandi gak sore? Mandi kan? Pakai niat gak? Enggak. Mana niat ente mandi? Niat apaan? Junub. Ente niat tadi mandi, niat gak tadi? Enggak. Mandi sore niat gak? Agak. Coba ya. Itu mandi kebiasaan namanya, bukan mandi ibadah. Bukan mandi ibadah. Itu mandi kebiasaan. Nah, niat di dalam mandi itu untuk membedakan bahwasanya mandi yang ente laksanakan ini adalah mandi ibadah. Ya. Niatnya khusus. Ya, niatnya khusus. Biniyatin makhsusah. Itu mandi. Arti definisi mandi adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Arti yang dimaksud di sini. Tapi pada umumnya mandi itu ya mengalirkan air doang ke seluruh badan tanpa niat. Itu pada umumnya. Tapi di dalam bab ini, bab mandi ini, yang dimaksud mandi di dalam fikih ini yang diterangkan adalah mandi yang pakai niat. Kalau mandi yang nggak pakai niat, nggak usah ada rukunnya, nggak usah pakai syarat. Mau kena semua nggak apa-apa, mau ada yang kagak kena juga nggak apa-apa. Tapi kalau mandi yang diterangkan di sini dalam fikih, jadi mandinya tuh harus ada niat dan ada rukun dan syarat. Terkadang mandi itu bisa wajib, terkadang mandi itu bisa sunnah. Yang di sini. Nah, di sini diterangkan wa yajibu.
Dan mandi itu wajib ala zakari wal unsa, baik bagi laki-laki, wal unsa atau dan juga perempuan, bukan atau, dan perempuan wajib mandi itu bagi laki-laki dan perempuan bil janabati, kalau dia punya janabah. Kalau dia punya janabah, maksudnya kalau dia junub, mau laki mau perempuan, hukumnya mandi itu wajib dengan adanya janabah di dalam dirinya. Apa itu janabah? Janabah itu artinya hadas besar. Kita udah belajar kemarin wudu. Orang kalau punya hadas kecil, kalau mau sholat wajib wudu. Hadas kecil, kenapa dinamakan hadas kecil? Karena hadas itu adanya cuma di muka, tangan, kepala, dan kaki. Kalau mandi hadas besar. Kenapa sebabnya? Karena hadasnya itu menyeluruhi badan. Kelihatan nggak hadas itu? Nggak kelihatan. Yang menganggap hadas itu ada syariat Allah Ta'ala. Pada hakikatnya kita nggak, pada zahirnya kita nggak ngelihat hadas itu. Sekarang ente umpama ada orang yang junub dan nggak junub, kita bisa lihat bedanya nggak? Enggak. Yang bisa bedain syariat. Dia punya janabah, dia enggak. Gitu. Jadi hadas ini adalah sesuatu yang melarang orang, ya, yang melarang seseorang untuk melaksanakan sholat karena dia memiliki hadas. Yang hadas itu adalah amrun i'tibari. Apa amrun i'tibari? Satu perkara yang dianggap ada oleh syariat. Di i'tibar itu dianggap ada oleh syariat. Walaupun kita nggak melihat. Tapi syariat menganggap ente punya hadas, kotoran. Gitu. Paham kira-kira ya? Nah, di sini dikatakan wahia, dan janabah itu tahsulu, akan terdapat pada seseorang. Janabah itu, junub itu akan terdapat pada seseorang bi ahadi amrain, dengan salah satu dari dua perkara. Orang junub, jadi sebabnya dua. Orang bisa junub sebabnya dua. Yang pertama adalah bi khurujil mani. Sebabnya yang pertama adalah keluar air mani. Keluar air mani. Mau keluarnya itu mau keluarnya itu ketika dia tidur atau ketika dia sadar. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau sadar, na'udzubillah, ada orang onani. Ada orang onani. Tahu onani? Tahu kan? Ya. Onani itu istimna. Istimna itu dia mengeluarkan air mani. Ya, dia mengeluarkan air mani dengan gerakannya, imma dengan tangan, ya, atau dengan gerakan, ya, apapun, ya. Kemudian dia meluk guling, yang bujangan nih, yang bujangan kalau bisa kalau tidur jangan kayak guling, ya, umpama ya. Jadi onani itu bukan cuma dengan tangan, walaupun dengan yang lain itu nggak boleh, haram hukumnya. Haram. Orang yang onani, yang mengeluarkan mani, ya, dengan tangannya, itu nanti di hari kiamat dia dibangkitkan di hari kiamat, tangannya sebesar gunung, sehingga dia seret-seret itu. Dia mau jalan, dia seret-seret tangannya itu sebesar gunung. Makanya
Kata Nabi, ya ma'syara syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa dari kamu yang sudah mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah. Yang udah mampu menikah, menikah. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Wa fi riwayah bis-siyam. Kalau ada yang nggak mampu untuk menikah, saya nggak mampu nikah, belum ada modal buat nikah, belum ada modalnya belum ada. Maka kata Nabi, hendaklah dia berpuasa. Puasa. Fa innahu, karena puasa itu lahu, itu lil ba'ati, fa innahu lahu, fa inna shaum lahu li hadza syabab wija. Karena puasa itu jadi pengobat buat pengobat. Jadi kalau misalkan lagi syahwat, ente puasa turun syahwat ente. Itu puasa. Jangan malah ente salurkan dengan penyaluran yang haram. Itu tadi onani haram, hukumnya nggak boleh, ya, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, junub yang pertama itu dihasilkan dengan keluarnya air mani, ya, bi khurujil mani, dengan keluarnya air mani. Wa huwa, air mani itu adalah al-ma'ud dafiq, ya. Ini yang keluar dari kemaluan seorang manusia, kemaluan depan. Yang keluar dari kemaluan depan manusia itu ada 4 cairan. Yang pertama air seni atau air kencing. Yang kedua mani. Yang ketiga madhi. Yang keempat wadi. Ada 4 ya. Kencing, mani, madhi, wadi. Madhi pakai zal, wadi pakai dal, wadi. Ini semuanya nih beda-beda nih. Kalau kencing ma'ruf dah, masyhur kalau kencing. Kalau mani, ya, mani itu dikatakan al-ma'ud dafiq, air yang keluar dengan muncrat gitu, dia keluarnya apa sih? Ngedorong, dafiq. Padahal maulid kan ada, ya, yakhruju min bainis sulbi apa? Min ma'in dafiqin, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, air mani itu ma'un dafiq, air yang muncrat, yang keluar, yakhruju min bainis sulub, yang keluarnya dari mana? Air mani itu ada di mana? Kalau laki itu adanya di sulub belakang sini nih. Nah, air mani ada di sini. Keluar dari mana? Kalau perempuan, wataroib, perempuannya ada di sini. Air maninya tuh tersimpannya di taroib. Taroib ini ada di sini, di iganya. Ya, jadi sulub itu ini, taroib ini, ngerti? Ya. Jadi airnya itu muncrat keluarnya kalau air mani, ya. Jadi enggak, kalau kencing kan gitu. Kalau mani tret itu mani. Itu alamatnya. Yakhruju bitadaffuqin. Juga wabilazzatin, ketika keluar lazzah. Lazzah itu lezat. Lezat itu bahasa Arab ya. Lazzah, lazzat, lezat maksudnya. Keluarnya lezat dia. Ya keluar mani, dia merasakan kelezatan. Itu. Beda sama kencing kan. Kalau kencing kan, orang keluar kencing lezat. Kan? Kecuali kalau misalkan lu nahan kencing, begitu pas keluar mandi, gitu. Lezatnya karena udah enggak nahan, udah plong gitu ya. Tapi kalau mandi beda lezatnya. Yakhruju bi tadaffuqin wa bi lazzatin. Ya.
Alladzi yakhruju aqibas syahwati, yang keluarnya itu setelah syahwat. Ya. Keluar itu setelah syahwat. Ya. Nggak ada orang keluar air mani nggak syahwat, kecuali kalau dia punya penyakit beser mani. Na'udzubillah. Ada orang punya penyakit beser kencing, ada orang punya penyakit beser mani. Jadi maninya tuh keluar terus. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar ya. Tapi pada umumnya mani itu bagi yang sehat keluarnya itu setelah syahwat. Syahwat memuncak, nah baru keluar dia. Baunya disifatkan di dalam fikih, baunya mani itu, baunya ya, kalau dia basah seperti adonan tepung, adonan tepung tapi tepungnya tepung gandum. Kalau dia basah, adonan tepung, tepungnya tepung gandum. Atau seperti pelepah korma. Kita pernah lihat pelepah korma gak? Apa kalau kelapa pucuknya benar yang kalau mau berbuah? Yang mau berbuah apa tuh? Kembang tuh, kembang tuh atas tuh bukan tunas, apa sih? Ya udah itu dah, pokoknya dah. Nah, itu pelepah namanya. Kurma itu kalau dia mau berbuah, dia keluar pelepah dulu. Nah, pelepah ini keluar ya. Nanti pelepah itu terbelah dua, ntar kayak ada renceng-renceng, itu yang bakal jadi kurma. Nah, pelepah itu ketika dia belum terbuka, saya dulu kalau hari Jumat itu suka banyak yang jual tuh di Tarim depan Masjid Jami itu, kalau lagi musim kurma pelepah itu suka dijual di depan tuh. Yang pertama dia bagus buat tulang dimakan, yang kedua juga buat stamina bagus ya. Itu pernah, memang baunya tuh begitu plek. Jadi tuh pelepah dibuka, dia modelnya kayak kembang ini, kembang paya. Tahu kembang paya gak? Nah begitu modelnya, kecil-kecil begitu ya, kembang-kembang paya begitu. Orang tahu baca sekarang kembang paya, tahu kembang paya ya. Begitu dah modelnya dah, pokoknya begitu dah. Nah baunya tuh seperti pelepah korma. Mani itu baunya seperti pelepah korma. Itu mani ya, itu mani. Paham kira ya? Yang ketiga madzi. Yang ketiga madzi. Kalau mani dia warnanya, kalau laki putih butek, kalau ini di dalam fikih ya, dalam fikih diterangin fikih itu dantak diterangin. Kalau laki itu warnanya putih butek, kalau perempuan warnanya agak kekuning-kuningan. Nah, perempuan itu mani. Kalau madzi beda lagi. Madzi itu ya dia agak lengket. Keluarnya setelah syahwat tapi udah enggak syahwat. Akibat syahwah biduni syahwah. Itu madzi. Syahwatnya naik kemudian turun, nah itu keluar madzi. Warnanya agak bening kalau dia. Itu madzi. Yang keempat wadi. Wadi. Ya. Wadi itu keluarnya biasanya habis buang air kecil. Ente habis buang air kecil tuh sisa yang belakangan suka kayak ada yang nyendet. Nah, itu dia warnanya kayak kencing, cuman dia agak butek. Itu yang pertama. Atau dia keluarnya ketika seseorang setelah memanggul atau memikul barang berat. Nah, biasanya dia keluar tuh. Itu wadi namanya. Semua yang keluar dari kemaluan depan itu najis kecuali mani. Kalau mani enggak najis. Mani enggak najis. Sisanya kencing, madzi, wadi itu semuanya najis. Paham kira-kira ya? Jadi kalau seseorang keluar mani, yang pertama itu menyebabkan janabah, ya, menyebabkan dia junub. Ya.
Yang kedua, au bil mujama'ah, atau dengan sebab bersetubuh. Ya, dengan sebab bersetubuh. Au bil mujama'ati fil farji, di lubang kemaluan. Ya. Lubang kemaluan mau belakang, mau depan, mau belakang, itu namanya farj. Jadi na'udzubillah min dzalik ya. Ada suami istri berhubungan. Tapi ya, dia lewat dubur, sama hukumnya, berarti dia junub juga. Ya. Karena yang namanya farj itu kemaluan depan atau lubang. Farj itu lubang depan atau belakang. Ya. Haram ya, nggak boleh ya. Tidak boleh. Ya. Lewat dubur itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau di Al-Quran dikatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum, istri kalian adalah ladang kalian. Ladang, harth itu ladang. Biasa ladang buat apa? Cocok tanam. Istri kalian itu adalah ladang kalian. Maka ya, perbuatlah ya, fa'tu harthakum, perbuatlah untuk ladang kalian anna syi'tum, semau kalian. Maksudnya semau kalian, bukannya bebas. Bebas dong berarti mau dikubur, mau didubur boleh. Enggak boleh. Karena yang namanya harus itu ladang. Ladang buat bercocok tanam. Cocok tanam itu kan biasanya nanam bibit, keluar hasil. Nah, bercocok itu bisanya cuma di kemaluan depan saja. Nanti mau menghasilkan anak kan, mau menanam bibit di depan apa di belakang? Di depan, mesti di belakang. Jadi apa? Ya, di patung. Jadi bercocok tanam itu di depan. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, maksudnya bagaimana terserah kalian, sekehendak kalian. Maksudnya tuh boleh ente berjima dengan istri. Oh ya, artinya mau ini nggak apa-apa ya, anak-anak muda ini bakal nikah insyaallah. Artinya terserah kalian. Mau model bagaimana terserah. Yang penting jangan lewat dubur. Kalaupun ada yang melakukan haram itu, maka tetap dia wajib mandi karena dia junub juga hitungannya. Paham kira-kira ya? Jadi yang kedua ini ya, kalau jelasnya begini. Yang kedua yang menyebabkan junub, masuknya kemaluan lelaki ya ke farj. Farj itu mau farj itu farj perempuan atau laki, naudzubillah min dzalik. Ada orang liwat, tahu liwat, homo. Naudzubillah. Ini lebih berat dari zina ini. Homo itu lebih berat dari zina, liwat. Syaitan itu kalau ada orang yang melakukan homo, pergi dia jauh. Enggak mau dekat. Setan, iblis ini enggak mau dekat sama orang yang sedang melakukan takut azabnya. Berat. Hati, ente naudzubillah ya. Sama orang yang begitu aja jangan dekat karena nular dia. Naudzubillah, nular dia. Sama yang kayak banci-banci gitu. Kan banyak tuh sekarang tuh. Banyak enggak? Nah, itu jangan dekat-dekat nular. Itu ya. Itu bukannya banci. Kalau banci beneran orang yang punya dua kelamin, laki ada, perempuan ada, itu banci. Kambing juga ada yang banci kan, ada yang punya dua kemaluan. Kalau yang model kayak begitu, yang lagu-lagunya kayak perempuan, bukan banci, itu badak liar. Laki dia itu, laki, cuman mutasyabbihina ya bin nisa, mereka menyerupai perempuan. Jangan nanti bilang, oh itu udah kodrat kita, hak asasi pala lu. Itu penyakit. Ente mesti sembuhin.
Ya, itu penyakit, ente mesti sembuhin itu. Bagaimana cara penyembuhan? Datang ke ahli psikiater. Ente mesti disembuhkan. Bukan berarti ente nerima kodrat ente laki, punya kemaluan laki, tapi lagu ente ke perempuan, oh udah ini kodrat saya begini. Terus kalau ente mau diapain? Potong, diganti. Nauzubillah. Haram hukumnya. Mal'un. Dilaknat sama Allah. Ya, jangan tuh, banyak orang gaya-gaya kayak banci-banci begitu. Buat candaan. Haram. Nggak boleh. Itu lewat. Kalau ada orang homo, ya, tetap dia junub. Atau ada orang yang menyetubuhi binatang. Nah, menyetubuhi binatang. Dia bilang, walau farja mayyitin, sekalipun kemaluan binatang yang disetubuhi sama dia, junub. Hitungannya junub. Haram juga. Ityanul bahain. Haram hukumnya. Ya. Kalau di dalam fikih, wa illam yushtaha, sekalipun itu hewannya yang tidak enggak bikin syahwatnya. Kemaluan ikan masuk ya. Junub. Ya. Atau orang menyetubuhi ayam atau kambing, ya. Junub. Nauzubillah ya. Dulu ada orang pernah kambing disetubuhi, yang direkam itu. Ada satu orang kambing disetubuhi. Begitu ada ini orang lagi bini nggak punya lihat kambing diberi setubuhi. Setelah disetubuhi kambing udah pergi. Begitu 4-5 bulan kemudian dia lewat kampung itu lagi. Dia lihat tuh kambing yang dia setubuhi dulu mau beranak. Was-was. Ya. Takutnya begitu lahir orang. Karena memang dia yang nanam. Dia liatin satu-satu. Ini yang punya lagi nungguin, dia nyatin dari jauh. Begitu keluar palanya, pala kambing. Alhamdulillah, selamat. Keluar badannya, kambing. Dan kaki belakangnya diperhatiin sampai keluar semua, kambing semua. Alhamdulillah. Oh, udah aman lah dia. Begitu pas dia mau balik pulang, waktu begitu ngadep balik malah ada panggilan, Baba, begitu manggil. Kambingnya manggil Baba, begitu. Haram hukumnya. Sekalipun farj hayawan, farj bahimah, tetap hitungannya junub. Dan bersetubuh, mau keluar mani mau nggak keluar mani tetap hukumnya junub. Sudah dukhul, sudah bersetubuh, sudah dukhul, ya, sudah dukhul. Mama lagi bersetubuh sama istrinya, tahu ada tamu datang. Assalamualaikum, mana rewel banget tamunya. Oh, udah keluar juga akhirnya. Ditunda ya. Mau maghrib kebenaran, maghrib mau habis waktunya, udah, nggak usah diterusin bersubuhnya, mandi, ya, mandi janab, sekalipun belum keluar mani, ya. Kalau dia udah dukhul, ya, maka hukumnya junub, begitu. Paham kira-kira ya? Wa yajibu aidan 'alal mar'ati. Ya, ini umum nih, laki perempuan nih. Kalau keluar mani sama bersetubuh laki perempuan umum. Ini janabah. Ada lagi nih, wa yajibu aidan 'alal mar'ati, dan wajib mandi juga bagi perempuan inda tuhriha minal haid wan nifas, ketika dia selesai suci dari haid dan nifas. Kelar nifas, haid, dia janabah tuh. Wajib mandi. Ya, wajib. Nanti hukum mandinya sama.
Ini disebutkan sebab-sebab mandinya dulu. Jadi kalau laki, kalau keluar mani dan bersetubuh umum laki perempuan. Kalau perempuan khusus lagi apa? Haid, nifas, dan juga wa minal wiladati, juga habis melahir. Ada perempuan yang melahirkan, habis melahirkan kagak keluar darah nifas, tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi, ya. Sebab melahirkan itu mewajibkan mandi. Walau mudghatan, sekalipun ngelahirinnya segumpal daging doang, au alagatan, atau segumpal darah, keguguran. Ada perempuan yang keguguran, keluar segumpal daging atau segumpal darah, keguguran, ya. Itu juga wajib mandi. Karena itu melahirkan juga walaupun enggak sempurna. Itu. Paham kira-kira ya? Nah, insya Allah itu mandi yang diwajibkan disebabkan dari 5 perkara. Keluar mani, bersetubuh, haid, nifas, dan melahirkan. 5 perkara ini mewajibkan mandi. 2 pertama umum bagi laki dan perempuan. 3 yang terakhir khusus buat perempuan. Itu mandi yang wajib. Nanti baru kita teruskan nanti di pertemuan yang akan datang. Wa yusannul ghuslu, disunnahkan mandi. Mandi juga ada yang sunnah. Kapan? Nah, nanti insyaallah kita terangkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita hidayah dan taufik, panjang umur dalam taat, dalam sehat, barakah fi dunia wal akhirah, dan selalu istiqamah menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'ahli al-qudri untha wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah,